Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan review jurnal kami yang berjudul Perancangan Intrusion Prevention System pada Jaringan Software Defined Network dan DOS Attack Prevention on IPS SDN Network. Anggota kelompok kami yaitu Amelia Anggraini, Tias Nurfitriana, dan saya Yusuf Raja Tasnim. Latar belakang. Seiring penggunaan data dan lalu lintas yang terus berkembang di jaringan, resiko terhadap keamanan informasi juga kian meningkat. Keamanan di jaringan lokal biasanya terkonsentrasi hanya pada firewall atau IDS dan biasanya digunakan dalam sistem perlindungan untuk mencegah serangan eksternal. Tetapi terkadang lupa bahwa penyerang dapat meluncurkan serangan dari dalam jaringan internal dengan menghubungkan host yang terinfeksi ke jaringan. Saat ini sering terjadi aktivitas hacking di jaringan SDN seperti port scanning, web device, brute force password, SQL injection, denial of service, virus, dan lain-lain. Jenis serangan tersebut sebagian besar tidak dapat tertangani dengan baik di jaringan SDN. Next. Kelemahan firewall di jaringan SDN tersebut dapat diatasi menggunakan IPS atau Intrusion Prevention System pada jaringan SDN. IPS ini merupakan suatu sistem yang mampu mendeteksi aktivitas mencurigakan pada jaringan dan kemudian melakukan pencegahan dini terhadap serangan atau kejadian yang dapat membuat jaringan menjadi tidak berjalan sebagaimana semestinya. Penelitian yang digunakan pada jurnal 1 dan 2 menggunakan IPS yang diterapkan pada jaringan SDN untuk melakukan pencegahan terhadap serangan keamanan yang terjadi pada jaringan. Next. SDN atau Software Defined Network merupakan istilah yang merujuk pada konsep atau paradigma baru dalam mendesain, mengelola, dan mengimplementasikan jaringan, terutama untuk mendukung kebutuhan dan inovasi di bidang ini yang semakin lama semakin kompleks. Konsep dasar SDN ini yaitu melakukan pemisahan eksplisit antara kontrol dan forwarding plane. Dan kemudian melakukan abstraksi sistem dan mengisolasi kompleksitas yang ada pada komponen atau subsistem dengan mendefinisikan interface yang standar. Selanjutnya IPS atau Intrusion Prevention System yang merupakan suatu perangkat jaringan atau perangkat lunak yang berjalan di belakang firewall untuk mengidentifikasi dan memblokir ancaman terhadap jaringan dengan menilai setiap paket yang melintas berdasarkan protokol jaringan dalam aplikasi dan melakukan pelacakan ancaman terhadap keamanan jaringan. IPS dapat membuat akses kontrol dengan cara melihat konten aplikasi daripada melihat IP address atau ports yang biasanya digunakan oleh firewall. Sistem IPS sama dengan sistem setup IDS. IPS mampu mencegah serangan yang datang dengan sedikit bantuan dari administrator atau bahkan tidak sama sekali. Next. Berikut ini merupakan beberapa serangan yang ada pada jaringan komputer. Yang pertama yaitu spoofing, yang merupakan teknik serangan penyerang dengan memalsukan data sehingga penyerang bisa terlihat seperti tuan rumah yang handal. Selanjutnya ada DOS atau Denial of Service, yang merupakan serangan ke server di jaringan dengan metode untuk menghabiskan sumber daya yang dimiliki oleh server sampai server tidak dapat menjalankan fungsinya untuk menyediakan akses ke layanannya. Kemudian yang ketiga ada di DOS, yaitu DOS yang menggunakan beberapa host yang juga untuk menyerang server sehingga server tidak dapat bekerja untuk klien. Analisis dan pembahasan. Pada jurnal pertama, penelitian yang dilakukan mengenai perancangan Intrusion Prevention System pada jaringan Software Defined Network akan melakukan implementasi IPS pada jaringan SDN dengan tujuan untuk mendeteksi serta mencegah serangan yang terjadi pada jaringan SDN. Terus IPS yang digunakan yaitu SNORT
dan dibangun pada SDN controller dengan tujuan agar semua paket yang melewati controller SDN dapat diteruskan dan dibaca oleh Snort. Hasil penelitian jurnal pertama, pada nilai-nilai terdapat peningkatan yang signifikan setelah terintegrasi IPS ke dalam jaringan SDN. Kenaikan nilai rata-rata sebesar 0,1 milisecond untuk setiap penambahan 50 rule pada IPS. Kedua, pada nilai jitter, terdapat peningkatan yang signifikan setelah terintegrasi IPS ke dalam jaringan SDN. Kenaikan jitter rata-rata sebesar 0,01 milisecond untuk setiap penambahan 50 rules pada IPS. Yang ketiga, pada nilai throughput terdapat penurunan pada background traffic 0 Mbps, 25 Mbps, dan 50 Mbps. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa IPS di dalam jaringan SDN dapat meningkatkan tingkat keamanan dengan dibuktikan dengan terdeteksinya serta memblok semua serangan yang diujikan. Next. Lalu kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama, penulis mampu memaparkan dengan baik setiap komponen dalam pembahasan. Yang kedua, penulis memberikan solusi yang jelas dengan mengeluarkan data numerik dan analisa pembuktian dalam pembahasan di mana terdapat berbagai macam pengujian quality of service. Yang ketiga, setiap data dan informasi dipaparkan secara sistematis dan informatif sehingga sangat membantu membaca dalam memahami isi dan tujuan penulisan jurnal. Lalu untuk kekurangan. Yang pertama, terdapat bagian di mana penulis melakukan kesalahan penulisan seperti yang pertama, terdapat kesalahan penulisan pada gambar 4, gambar 5, dan gambar 6, yaitu penggunaan kata tanpa IDS yang benar adalah tanpa IPS. Yang kedua itu terdapat kesalahan penulisan pada tabel 3 dan tabel 4, yaitu penggunaan kata tanpa IDS yang benar adalah tanpa IPS. Yang kedua, penulisan yang kurang rapi pada saat menuliskan script rules ataupun serangan. Kemudian untuk jurnal yang kedua membahas mengenai pencegahan serangan DOS pada jaringan Software Defined Network, di mana sistem yang dibuat mengintegrasikan sistem IPS atau IDS untuk menganalisis lalu lintas yang tidak normal pada jaringan lokal, kemudian mengarahkannya ke lingkungan yang terkendali, dan kemudian dianalisa. Penelitian pada jurnal ini menerapkan Intrusion Prevention System atau IPS di lingkungan OpenFlow untuk meningkatkan keamanan jaringan dengan menganalisis data yang berjalan melalui strukturnya. Penelitian ini juga menggunakan fitur HoneyNet yang dijalankan melalui perintah pengontrol SDN. Kemudian hasil untuk penelitian jurnal 2 menunjukkan bahwa SnortFlow sangat ideal untuk pengujian keamanan di jaringan SDN, dan penggunaan IDS dan IPS mampu mengidentifikasi dan menganalisis data yang berjalan melalui jaringan dengan mengamati paket yang memiliki standar yang telah ditentukan. Sistem yang dibuat terbukti dapat mengidentifikasi serangan dan mengambil tindakan untuk mengurangi serangan DOS dari perangkat jaringan internal. Untuk kelebihannya, pada penelitian ini banyak membahas mengenai teori-teori terkait keamanan jaringan pada SDN, sehingga akan memudahkan pembaca dalam memahami konsep. Kemudian terdapat banyak gambar ilustrasi sehingga memudahkan pemahaman pembaca. Kemudian untuk kekurangannya, jurnal ini terlalu banyak membahas teori terkait penelitian, sedangkan hasil penelitiannya itu hanya dijelaskan sedikit atau kurang mendetail, sehingga menyulitkan pembaca untuk memahami penerapan sistem yang dilakukan. Kemudian untuk kesimpulan yang pertama, IPS dalam jaringan SDN dapat meningkatkan tingkat keamanan di dalam jaringan karena mampu dideteksi dan diblok saat penyerangan. Yang kedua, integrasi IPS dalam jaringan SDN memberikan pengaruh terhadap throughput, delay, dan juga jitter. Yang ketiga, SnortFlow sangat ideal untuk pengujian keamanan di jaringan SDN. Dan yang keempat, penggunaan IDS dan IPS mampu mengidentifikasi dan menganalisis data yang berjalan melalui jaringan dengan mengamati paket yang memiliki standar yang telah ditentukan. Berikut beberapa referensi yang kami gunakan untuk penyusunan review jurnal untuk tugas SDN.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.